Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Retna Prasilirum. Kali ini kita akan membahas soal KSN Matematika tahun 2020. Oke, tetap semangat belajar di rumah. Masa pandemi masih belum berlalu, jadi tetap kita cas semangat kita ya, supaya nambah imun, iman, dan juga keamanan kita. Oke, masih tetap di channel Belajar Matematika itu menyenangkan dan bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah support channel ini. Saya ucapkan barakallah. Dan bagi yang belum, silahkan klik like-nya, kemudian komen dan juga subscribe ya. Tekan tombol loncengnya pula. Oke, kita mulai yang nomor 1. Jika ABCD adalah bilangan bulat positif berbeda sehingga A kali B kali C kali D sama dengan 2020, maka nilai terkecil yang mungkin dari A tambah B per C tambah D adalah, ini adalah alternatif penyelesaiannya. Jadi A, B, C, D-nya itu berbeda. Artinya berbeda itu berarti A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, tidak sama dengan D. Nah, agar nilai dari A tambah B dibagi C per D ini terkecil atau minimum, kan ini sebuah pecahan ya. Pecahan itu nilainya kecil apabila pembilangnya itu nilainya kecil, penyebutnya itu nilainya besar gitu ya. Sehingga A dan B kita pilih bilangan yang kecil, C, D-nya kita pilih bilangan terbesar. Karena di sini ABCD adalah bilangan bulat positif atau bilangan asli, maka kita pilih A-nya itu 1, B-nya itu 2. Nah, yang cocok C-nya itu adalah 5. Jika kita pilih C-nya itu 3 atau 4, maka tidak akan cocok karena kan A kali B kali C kali D adalah 2020. A-nya 1, B-nya 2. Sudah kita dapatkan 1 kali 2 adalah 2, maka C kali D itu nanti hasilnya harus 1010. Nah, karena 1010 belakangnya itu 0, maka cirinya itu perkaliannya adalah 2 atau 5. 2-nya nggak mungkin, jadi 5. 5 kali 202 gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu A-nya 1, B-nya 2, C-nya 5, dan D-nya 202, kita substitusikan sehingga A tambah B dibagi C tambah D adalah 1 tambah 2 dibagi 5 tambah 202. Ketemu 3 per 207. Kita sederhanakan menjadi 1 per 69. Sama pembilang dan penyebut kita bagi 3 ya. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, lanjut di nomor 2. Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan prima? Ini alternatif penyelesaiannya. Jadi kita ingat bahwa ciri dari bilangan prima adalah dia mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Faktor itu artinya pembagi habis. Jadi bilangan itu hanya bisa dibagi habis oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, jadi cara berpikirnya adalah jika bilangan itu bisa dibagi selain bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, pasti dia bukan prima. Kita mulai saja penyelidikan kita. Yang A 2017, oke, berarti 2 kali 2 tambah 1 tambah 7 bukan kelipatan 3. Oke, kita lewati dulu aja. Sekarang yang B. Yang B itu 2019. 2019 itu digitnya kita lihat ya, ditambahkan 2 tambah 0 tambah 1 tambah 9 itu kan 12. 12 itu berarti kan kelipatan 3, maka 2019 pasti bisa dibagi 3. Hasilnya adalah 3 kali 673. Selanjutnya untuk yang 2021 itu kan kalau kita tambahkan digitnya 5. Oke, bukan berarti ya. Nah, kita perlu berpikir bahwa faktor terbesar dari sebuah bilangan adalah kalau misalnya 50 kali 50 itu kan 2500. Padahal ini baru 2021. Pasti pengalinya itu kurang dari 50. Bilangan prima kurang dari 50 adalah 47. Nah, 2021 adalah hasil kali dari 43 kali 47. Dan untuk 2023 ini bukan kelipatan 3 ya, itu hasil kali dari 7 kali 289. Berarti jawabannya adalah yang A. Berikutnya nomor 3.
Jika segitiga ABC sama dengan AB ditambah BC ditambah AC, dan misalkan X1 dan X2 adalah bilangan yang memenuhi 1/3 simbol segitiga, X tambah 1, X kurangi 2,5 sama dengan X kurangi 2 kali X plus 2, maka nilai terbesar yang mungkin dari 2X1 dikurangi 3X2 adalah alternatif penyelesaiannya. Kita tuliskan dulu rumusnya ini. Jadi 1/3 segitiga X tambah 1, X kurangi 2,5 itu sama dengan X min 2 kali X plus 2. Nah, kita lihat rumusnya, definisi dari rumus segitiga ini ya. Bahwa segitiga ABC itu sama dengan AB ditambah BC ditambah AC. Maka A-nya adalah X tambah 1, X kurangi 2 ini sebagai B, dan C-nya adalah 5. Kita substitusikan. Jadi 1/3 segitiganya tadi langsung kita ganti ya. Berarti A kali B, X tambah 1 kali X kurangi 2 ditambah B kali C, B-nya adalah X kurangi 2 kali 5 ditambah A kali C, berarti X plus 1 kali 5. Itu nanti sama dengan X kurangi 2 kali X tambah 2. Kita uraikan dulu menjadi 1/3. Nah, ini kita ingat bentuk aljabar ya waktu kelas 7. Jadi X plus 1 kali X min 2 kalau kita hitung adalah X kali X ini X kuadrat. Kemudian X kalikan negatif 2 adalah negatif 2X. Kemudian 1 kali X itu adalah plus X. Dan 1 kali negatif 2 adalah negatif 2. Ada suku yang sejenis yaitu negatif 2X dan X ya, maka kita sederhanakan menjadi negatif X, sehingga bisa kita tulis langsung X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Selanjutnya kita kalikan X kali 5 adalah 5X, kemudian negatif 2 kali 5 adalah negatif 10, tambah 5 kali X adalah 5X, 1 kali 5 adalah 5. Itu sama dengan, nah ini ingat lagi nih, X kurangi 2 kali X plus 2. Kita ingat bentuknya A minus B kali A plus B. Itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Sehingga di sini kita bisa tulis X dikurangi 2 kali X plus 2 itu sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Selanjutnya ini kita sederhanakan ya menjadi 1/3 X kuadrat tetap tidak ada temannya di ruas kiri itu, kemudian dikurangi X ditambah 5X tambah 5X jadi 9X, kemudian negatif 2 dikurangi 10 itu negatif 12 tambah 5 negatif 7 ya, ruas kanan tetap X kuadrat dikurangi 4. Nah, supaya memudahkan kita menghitung, ini ada 1/3, maka semua kita kalikan 3. Jadi persamaan ini kita kalikan 3, ruas kirinya itu menjadi 1 kali ya, sehingga kita tulis X kuadrat ditambah 9X dikurangi 7, sedangkan ruas kanannya menjadi 3X kuadrat dikurangi 12. Kita kalikan 3 ya. Kita lanjut di halaman berikutnya. Oke, tadi X kuadrat ditambah 9X kurangi 7 sama dengan 3X kuadrat dikurangi 12. Kita jadikan satu ruas ya, sehingga X kuadratnya pindah ke ruas kanan jadi 2X kuadrat ya. Kemudian negatif 9X pindah, tidak ada temannya, tetap negatif 9X. Kemudian negatif 7 pindah ke kanan, itu jadi positif 7 dikurangi 12, jadi negatif 5. Maka ruas yang satunya sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita cari dulu, kita faktorkan dulu persamaan kuadrat ini. Caranya kita siapkan tempat dulu. Kemudian di sini ada 2X kuadrat, maka kita uraikan menjadi 2X, yang kemudian yang belakang itu X ya. Kemudian kita cari bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya negatif 10 dari 2 kali negatif 5, dan kalau ditambah hasilnya adalah negatif 9. Bilangan itu adalah negatif 10 dan 1. Kita ambil negatif 10, kita bagi 2. Hasilnya negatif 5, kita tulis yang di belakang negatif 5. Kemudian kita ambil 1, kita bagi dengan koefisien X yaitu 1 yang belakang itu, kita tulis di depan positif 1. Sehingga hasil akarnya adalah 2X tambah 1 kali X dikurang 5 sama dengan 0. Kita ingat lagi bahwa jika dua bilangan dikalikan itu hasilnya 0, maka pasti salah satu atau kedua bilangan itu adalah 0. Sehingga 2X plus 1 sama dengan 0 atau X dikurangi 5 itu sama dengan 0.
Nah, maka nilai X yang memenuhi adalah 2X sama dengan negatif 1, X-nya sama dengan negatif 1/2. Untuk X dikurangi 5 sama dengan 0, maka nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 5. Nah, karena yang diminta itu adalah nilai terbesar yang mungkin dari 2X1 dikurangi 3X2. Nah, ini kan pengurangan. Supaya hasilnya terbesar, maka yang depan itu bilangannya harus besar. Sedangkan pengurangnya yang di belakang itu bilangannya harus kecil. Sehingga kita pilih X1-nya adalah 5, X2-nya adalah negatif setengah. Ya, sehingga didapatkan 2X1 dikurangi 3X2 itu sama dengan 2 kali 5 dikurangi 3 kali negatif setengah. Sama dengan 10 tambah 3/2. Hasilnya adalah 11 1/2. Kita ubah ke pecahan biasa menjadi 23/2. Jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 4. Jumlah n suku pertama suatu deret aritmetika adalah 450. Jika suku pertama adalah n dan suku ke n adalah 3, maka selisih barisan tersebut adalah... Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Jadi soal ini diketahui bahwa ini merupakan deret aritmatika di mana suku pertama atau A-nya sama dengan N, kemudian jumlah N suku pertamanya adalah 450 dan suku ketiga berarti UN-nya itu sama dengan 3 gitu ya. Yang ditanyakan adalah selisih barisan. Selisih itu berarti beda. Oke. Kita tulis dulu karena yang diketahui adalah SN-nya, itu rumus SN kita tulis N/2 kali A tambah UN. Kita substitusi apa yang sudah diketahui. SN-nya kita ganti 450 sama dengan N/2, A-nya kita ganti N dan UN-nya kita ganti 3. Oke, semua ini kita kalikan 2 supaya kita tidak ketemu pecahan gitu ya. Ini ekuivalen dengan 900 sama dengan N kali N plus 3. Kita uraikan dulu, 900 sama dengan N kuadrat ditambah 3N. Kemudian kita jadikan satu ruas sehingga menjadi N kuadrat ditambah 3N dikurangi 900 sama dengan 0 ya. Jadi kita pakai rumus saja. Jadi N kuadrat ditambah 3N dikurangi 900 sama dengan 0. Di sini A-nya 1, B-nya 3, C-nya negatif 900. Kita tulis dulu rumusnya untuk mencari akar persamaan kuadrat, yaitu N12 karena akarnya adalah N. Negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC/2A. Kita masukkan B-nya 3, kemudian 4A jadi 1, A-nya 1, C-nya negatif 900 ya, dibagi 2 kali 1. Ketemu negatif 3 plus minus akar 9 ditambah 3.600 dibagi 2. Oke, kita lanjut di halaman berikutnya. N12 sama dengan negatif 3 plus minus akar dari 9 tambah 3.600 dibagi 2. Hasilnya adalah negatif 3 plus minus akar 3.609 dibagi 2. Nah, karena akar 3.609 ini bukan bilangan asli, maka N12 nanti akhirnya juga bukan bilangan asli. Berarti tidak ada bilangan asli N yang memenuhi, sehingga soal nomor 4 ini tidak valid. Jadi tidak ada jawabannya ya. Selanjutnya di nomor 5. Jika fx sama dengan 5x kurangi 3, maka jumlah semua x yang memenuhi fx kuadrat dikurangi 6fx sama dengan negatif 9 adalah, ini alternatif penyelesaiannya, kita tuliskan dulu fx kuadrat dikurangi 6fx sama dengan negatif 9. Lalu kita substitusikan fx-nya itu kita ganti dengan 5x kurangi 3, sehingga didapat 5x kurangi 3 kuadrat dikurangi 6 kali 5x dikurangi 3 sama dengan negatif 9. Kita uraikan dulu, jadi kita ingat ya bahwa a min b kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Di sini A-nya adalah 5X, B-nya adalah 3. Kita tuliskan menjadi 5X kuadrat adalah 25X kuadrat dikurangi 2 kali 5X kali 3 berarti 30X ditambah 9.
Kemudian negatif 6 kali 5x adalah negatif 30x. Dan negatif 6 kali negatif 3 adalah positif 18, sama dengan negatif 9. Kita sederhanakan dulu ya, karena ada suku yang sejenis, yaitu 25x kuadrat. Ini tidak ada temannya, tulis saja. Kemudian negatif 30x ini sejenis juga dengan negatif 30x. Kita sederhanakan jadi negatif 60x. Kemudian 9 ditambah 18 itu 27. Negatif 9 pindah ke ruas kiri jadi positif 9. Jadi 27 tambah 9, 36 ya. Sehingga kita dapatkan 25x kuadrat dikurangi 60x ditambah 36 sama dengan 0. Nah, ini juga merupakan kuadrat sempurna ya. Jadi ada 25x kuadrat, belakangnya juga 36. Ini bilangan-bilangan kuadrat itu. Sehingga kita patut curiga dengan 25 itu 5 akarnya, jadi 5x, 36 itu 6. Jadi 5x dikurangi 6 kali 5x dikurangi 6. Kita cek dulu. 5x kali 5x 25x. Kemudian 5x kalikan negatif 6 adalah negatif 30x. Negatif 6 kali 5x juga negatif 30x. Jadi kalau disederhanakan jadi negatif 60x ya. Negatif 6 kali negatif 6 adalah positif 36. Cocok ya. Ingat, hasil kali dua bilangan itu sama dengan 0, maka salah satu atau keduanya adalah merupakan 0. Sehingga kita tulis 5x kurangi 6 sama dengan 0 atau 5x kurangi 6 sama dengan 0. Kita cari nilai x yang memenuhi, maka 5x sama dengan 6, x-nya ketemu 6/5. Yang satunya juga begitu, jadi jawabannya adalah yang D, yaitu 6/5. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Barakallah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.